Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Lestari dengan NIM 20050911072. Saya berasal dari kelas Administrasi Bisnis 3C. Pada pembelajaran ekonomi mikro kali ini, kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Ini peta konsepnya, yaitu di mana teori permintaan dan teori penawaran akan terjadi keseimbangan dan perubahan. Yang pertama yaitu teori permintaan. Pengertiannya teori permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Tadi di sini kita menyebutkan jika teori tersebut permintaan di pasar naik, maka harga barang pun naik. Lalu ketika di permintaan turun, maka harga barang pun akan ikut turun. Turunnya permintaan itu sendiri awalnya disebabkan oleh naiknya atau terlalu tingginya harga di pasar, sehingga masyarakat berpikir ulang untuk spending money. Maka ketika masyarakat tidak berminat untuk memberi barang mereka, yaitu produsen, maka produsen itu akan menurunkan harganya, agar masyarakat kembali dapat mengkonsumsi barang yang mereka produksi. Lalu, beberapa penentu permintaan. Permintaan seorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor tersebut yang paling terpenting adalah seperti yang di bawah ini, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, cara distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa atau selera masyarakat, jumlah penduduk, prediksi mengenai keadaan di masa yang akan datang, musim atau iklim. Saya akan menjelaskan sedikit, yaitu pendapatan konsumen. Perubahan pendapatan konsumen akan berdampak terhadap jumlah komoditas yang diminta dengan asumsi faktor lain ceteris paribus. Untuk komoditas normal, kenaikan pendapatan konsumen akan mendorong kenaikan jumlah komoditas yang diminta. Sedangkan untuk komoditas inferior, kenaikan pendapatan konsumen akan mendorong penurunnya jumlah komoditas yang diminta dengan asumsi faktor lain atau ceteris paribus. Harga komoditas terkait, yaitu harga barang lain. Komoditas dan konsumsi terkait dalam dua bentuk, yaitu komoditas substitusi dan komoditas komplementer. Kenaikan harga komoditas tertentu akan mendorong naiknya jumlah komoditas substitusi yang diminta. Sebaliknya, penurunan harga komoditas tertentu akan mendorong turunnya jumlah komoditas substitusi yang diminta. Sedangkan untuk komoditas komplementer, kenaikan harga komoditas utama akan menurunkan permintaan terhadap komoditas komplementer. Keadaan ini berlaku jika asumsi ceteris paribus terpenuhi. Lalu prediksi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Perkiraan konsumen di masa yang akan datang akan berpengaruh terhadap jumlah komoditas yang diminta. Ketika diperkirakan harga akan naik, maka jumlah komoditas yang diminta konsumen saat ini akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, ketika harga diperkirakan turun, maka jumlah komoditas yang diminta konsumen saat ini akan mengalami kenaikan. Keadaan ini berlaku dengan asumsi ceteris paribus. Lalu selera. Perubahan selera konsumsi juga akan berpengaruh terhadap jumlah komoditas yang diminta dengan asumsi ceteris paribus. Namun karena selera sulit dihitung atau dengan angka, maka seringkali dianggap konstan. Nah, dari sini sangat sukar untuk sekaligus menganalisis berbagai faktor tersebut terhadap permintaan suatu barang. Oleh sebab itu, dalam membicarakan teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisis yang lebih sederhana. Dalam analisis ekonomi, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh karena itu, dalam teori permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Lalu hukum harga dan permintaan.
Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Maaf, ini judulnya adalah hukum permintaan. Pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang dapat dinyatakan apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Dan sebaliknya, apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen berkurang, sehingga memaksa konsumen untuk mengurangi pembelian terutama barang yang akan naik. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Karena pada hakikatnya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, maka tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Daftar permintaan. Pada dasarnya, daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Ia menggambarkan besarnya permintaan yang berwujud pada berbagai tingkatan harga. Tabel 41 permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini, dalam tabel tersebut digambarkan tentang permintaan terhadap buku tulis dalam berbagai tingkat harga. Dalam gambar jelas ditunjukkan bahwa makin tinggi harga buku tulis, maka makin sedikit jumlah buku yang diminta. Dan sebaliknya semakin rendah harganya akan semakin banyak buku tulis yang diminta. Pada harga 5.000 hanya 200 buku tulis yang dibeli, sedangkan pada harga 1.000 ternyata banyak kan 1.300 buku tulis yang akan dibeli. Lalu kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta pembeli. Dalam menganalisis permintaan harus disadari perbedaan antara dua istilah berikut, permintaan dan jumlah harga barang yang diminta. Apabila ahli ekonomi mengatakan permintaan, maka mereka maksud adalah keseluruhan daripada kurva permintaan. Jadi, permintaan itu menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan harga dengan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta dimaksudkan sebagai banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga. Hubungan antara faktor penentu permintaan dengan permintaan dapat dijelaskan melalui suatu kurva permintaan, yaitu suatu kurva permintaan yang menggambarkan sifat hubungan harga komoditas dengan jumlah komoditas yang akan diminta pembeli. Kurva permintaan setiap slope negatif karena kenaikan harga akan menurunkan jumlah komoditas yang diminta, sehingga kurva permintaan bergerak dari kiri, atas menuju kanan, dan bawah. Lalu kita lihat pada contoh gambar 41 kurva permintaan terhadap buku tulis. Lalu permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang yang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Oleh karena itu, dalam analisis diperlukan beda antara kurva permintaan perseorangan dengan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, kurva permintaan berbagai individu dalam pasar harus dijumlahkan. Ini contoh tabel 42, permintaan pasar terhadap buku. Bisa kita lihat di dalam tabel ini, ditunjukkan suatu gambar hipotesis untuk memperoleh permintaan pasar dengan menjumlahkan permintaan dari individu-individu dalam pasar. Dalam contoh ini dimisalkan hanya terdapat dua individu dalam pasar buku tulis, yaitu Ali dan Badu. Dalam tabel ini digambarkan permintaan Ali maupun Badu terhadap buku tulis pada harga-harga di antara Rp5.000 dengan Rp1.000.
Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan banyak barang yang diminta oleh Ali dan Badu pada setiap tingkat harga. Berdasarkan kepada data pada tabel 42 dapat dibuat kurva permintaannya, dapat dibuat kurva permintaan Ali, Badu, dan pasar. Bisa kita lihat. Lalu efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya seperti sudah dinyatakan sebelum ini, banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh sebab itu, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan adalah perlu untuk menganalisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi permintaan. Harga barang-barang lain. Hubungan antara sesuatu barang dengan berbagai jenis-jenis lainnya dapat dibedakan kepada 3 golongan, yaitu 1. Barang lain merupakan barang pengganti. Yang kedua, barang lain itu merupakan barang pelengkap. Yang ketiga, yaitu kedua barang yang tidak mempunyai berkaitan sama sekali atau barang netral. Yang pertama, barang pengganti. Ini suatu barang yang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang tersebut. Contohnya, yang masyarakat biasa meminum kopi, lalu mereka tidak bisa membeli kopi karena harganya tinggi, lalu mereka menggantikannya dengan teh yang harganya lebih murah. Lalu barang pelengkap. Apabila suatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya, maka barang tersebut dinamakan barang pelengkap pada barang lain tersebut. Lalu barang netral. Permintaan terhadap beras dan permintaan buku tulis tidak mempunyai hubungan sama sekali. Maksudnya perubahan permintaan dan harga beras tidak dapat dipengaruhi permintaan buku tulis, dan begitu pula sebaliknya. Lalu pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu pertama, barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang-barang yang tergolong barang inferior akan berkurang. Lalu barang esensial. Barang esensial ini adalah barang yang sangat pentingnya bagi kehidupan sehari-hari kita. Biasanya barang itu terdiri dari kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, kopi, teh, gula, dan sebagainya. Dan juga pakaian utama. Lalu barang normal. Barang normal ini sesuatu barang yang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Kebanyakan barang yang ada dalam masyarakat termasuk dalam golongan ini. Lalu barang mewah. Barang mewah ini merupakan barang yang banyak dimiliki oleh kaum-kaum dengan golongan yang tinggi, seperti memiliki mobil, rumah yang mewah, dan hal-hal lainnya. Pergerakan sepanjang kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke arah kiri. Lalu pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena adanya berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen, sehingga akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud adalah antara lain pendapatan konsumen, harga produk, selera, harapan, dan jumlah beli. Ya, lalu teori penawaran.
Pengertiannya yaitu penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Pada tingkat ini, analisis hanya dibatasi dengan menerangkan dua hal sebagai berikut. Sifat hubungan antara harga dan penawaran, lalu faktor-faktor penting yang mempengaruhi penawaran. Penentu penawaran. Keinginan para penjual dalam menawarkan barang-barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor. Yang terpenting adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain-lain, biaya produksi, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, dan tingkat teknologi yang digunakan. Ciri hubungan antara harga dan penawaran. Harga suatu barang selalu dapat disebut. Oleh sebab itu, di teori penawaran terutama pandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran, barang menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah harga yang ditawarkan. Lalu hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawar para penjual. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah suatu harga barang, sedikit jumlah barang tersebut akan ditawarkan. Nah, berdasarkan kepada hukum penawaran di atas, sekarang kita dapat buat suatu gambaran mengenai jumlah penawaran tersebut pada berbagai tingkat harga. Ini adalah contoh tabel 43. Gambaran ini ditunjukkan bahwa jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga dinamakan daftar penawaran. Contoh dalam tabel 43 menunjukkan penawaran buku tulis yang berwujud dalam suatu pasar. Sekiranya harga adalah 5.000, maka para penjual akan menawar sebanyak 900 buku tulis. Jumlah yang akan ditawarkan menjadi semakin sedikit pada harga yang lebih rendah. Pada harga 1.000, para penjual hanya bersedia menawarkan 100 buku tulis. Lalu kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam analisis ekonomi, penawaran berarti keseluruhan daripada kurva penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Nah, ini adalah contoh kurva penawaran. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Telah dinyatakan bahwa penawaran sesuatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga barang akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Untuk melengkapi analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, selanjutnya perlu pula kita meneliti peranan faktor-faktor lainnya dalam mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Harga barang lain. Telah diterangkan dalam membahas teori permintaan bahwa barang-barang yang ada saling bersaingan atau barang-barang pengganti tadi, satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang-barang seperti itu dapat menimbulkan pengaruh yang penting dalam penawaran suatu barang. Biaya untuk memperoleh faktor produksi. Pembayaran kepada faktor-faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi berbagai perusahaan. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga-harga faktor produksi akan menaikkan biaya produksi. Lalu tujuan-tujuan perusahaan. Dalam teori ekonomi selalu dimisalkan perusahaan itu berusaha memaksimumkan keuntungan mereka. Dengan pemisalan ini, tiap perusahaan tidak berusaha untuk menggunakan kapasitas memproduksinya secara maksimal, tetapi akan menggunakan pada tingkat kapasitas yang memaksimumkan keuntungannya. Lalu dalam hubungan tingkat teknologi. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi dapat menimbulkan dua efek berikut, yaitu
produksi dapat ditambah dengan lebih cepat. Lalu yang kedua itu biaya produksi semakin murah. Dengan demikian keuntungan menjadi bertambah tinggi. Berdasarkan kepada kedua akibat ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung untuk menimbulkan kenaikan penawaran. Lalu gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dalam analisis mengenai permintaan, dalam analisis mengenai penawaran kali ini perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Berlakunya perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan-perubahan faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Lalu keseimbangan. Penentu harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Keadaan di suatu pasar dikatakan dapat keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian harga suatu barang dan jumlah barang yang kita perjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Dua cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan keseimbangan yaitu contoh dengan menggunakan angka lalu dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Ini adalah tabel 44. Ini menentukan keadaan keseimbangan secara angka. Ini adalah contoh tabel 44. Permintaan dan penawaran buku tulis. Di dalam tabel ini dikemukakan kembali data yang terdapat pada tabel 41, 42, dan 43. Sekarang dapatlah dibandingkan permintaan penawaran buku tulis pada berbagai tingkat harga. Didapati ada 3 keadaan yang mungkin wujud. Keadaan pertama yaitu kelebihan penawaran, lalu keadaan keseimbangan, dan kelebihan permintaan. Yaitu jumlah yang ditawarkan. Yang kelebihan penawaran ini, yaitu jumlah yang dapat ditawarkan di pasar adalah melebihi daripada yang diminta para pembeli. Lalu keadaan ini berlaku apabila harga melebihi 3.000. Pada tingkat harga sebesar Rp3.000 yang berlaku adalah keadaan keseimbangan, yaitu pada harga tersebut jumlah yang ditawarkan pada penjual sama dengan yang diinginkan para pembeli. Keadaan yang ketiga yaitu adalah keadaan kelebihan permintaan, yaitu jumlah yang diminta para pembeli akan melebihi daripada yang ditawarkan oleh para penjual. Lalu keadaan keseimbangan secara grafik. Perubahan-perubahan faktor lain di luar harga yang memengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Terdapat 4 kemungkinan perubahan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu permintaan bertambah atau kurva permintaan jika bertambah bergeser ke sebelah kanan. Lalu permintaan berkurang. Kurva permintaan jika berkurang akan bergeser ke sebelah kiri. Lalu penawaran bertambah. Jika penawaran bertambah, kurva penawaran akan bergeser ke sebelah kanan. Lalu penawaran berkurang, kurva penawaran akan bergeser ke sebelah kiri. Perubahan permintaan atau penawaran. Untuk melihat bagaimana tiap-tiap perubahan permintaan dan penawaran akan mempengaruhi keadaan keseimbangan, ada 2 macam, yaitu pergeseran kurva permintaan ke sebelah kanan dan pergeseran kurva penawaran ke sebelah kanan. Dapat pula dibagi ke dalam 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, pengurangan permintaan atau kurva permintaan bergeser ke sebelah kiri menyebabkan harga turun dan jumlah barang yang diperjualbelikan berkurang. Lalu yang kedua yaitu pengurangan penawaran. Kurva penawaran bergeser ke kiri menyebabkan harga naik dan jumlah barang yang diperjualbelikan berkurang. Perubahan serentak permintaan dan penawaran. Ada beberapa kemungkinan perubahan serentak permintaan dan penawaran yang berlaku. Di samping itu, terdapat 2 kemungkinan yang sebagai berikut. Apabila pertambahan permintaan sama dengan pertambahan penawaran, maka tingkat harga tidak akan berubah. Lalu apabila pertambahan permintaan berkurang dari pertambahan penawaran, harganya akan merosot. Itu sekian yang bisa saya jelaskan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.